أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Fadilah, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi ilmu pendidikan agama Islam kelas 2B, dengan NIM 2008195. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Ayat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aam Abdussalam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MAG. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewajiban dari muslim atau laki-laki beriman dan wanita beriman yang terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang telah saya bacakan di awal video. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebagai umat Islam tentunya kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang olehnya. Dan salah satu perintah Allah terhadap
muslim dan muslimah terdapat pada Quran surat An-Nur. Dan untuk makna permufradat perkata Quran surat An-Nur ayat 30-31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Mukminin ini ditunjukkan kepada laki-laki. Yaghuddu, mereka menutup, min, dari absarihim, dari pandangan mereka. Wa yahfadhu, dan mereka menjaga furujahum, kemaluan mereka. Dzalika, yang demikian itu, azkalahum, lebih bersih atau lebih suci bagi mereka. Innallaha, sungguhnya Allah maha mengetahui, khabirum, maha mengetahui, bima yasnaun, apa yang mereka perbuat. Waqul, dan katakanlah, lil mu'minati, kepada orang-orang beriman. Mukminati di sini berarti muslimah atau kepada perempuan-perempuan. Yaghdudna, mereka menahan, min, dari absarihinna, pandangan mereka. Wa yahfadna, dan mereka menjaga furujahunna, kemaluan mereka. Wala, dan janganlah, yubadina, mereka menampakkan, zinatahunna, perhiasan mereka, illa, kecuali zahara minha, yang nampak. Dan wal yamribna, dan hendaklah mereka menutupkan, bikhumurihinna, kain kerudung, ala juyubihin, kepada dada mereka. Wala, dan janganlah, yubadina, mereka menampakkan, zinatahunna, perhiasan mereka. Ya, zinatahunna ini perhiasan berarti aurat mereka. Libu'ulatihinna, kecuali libu'ulatihinna, kepada suami mereka. Au abaihinna, kepada ayah mereka. Au aba ibu'ulatihinna, kepada ayah suami mereka. Au abnaihinna, kepada anak laki-laki mereka. Au abna ibu'ulatihinna, kepada anak laki-laki dari suami mereka. Au ikhwanihinna, kepada saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka. Au bani akhwatihinna, kepada anak laki-laki dari saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, kepada sesama perempuan atau sesama umat Islam, perempuan Islam. Au ma malakat, atau apa yang mereka miliki. Aimanuhunna, yaitu budak-budak mereka. Awit tabi'ina, atau pengikut mereka. Awit tabi'ina ghairi, yang sudah tidak mempunyai ulil irbati, mempunyai keinginan. Awit tiflil ladzi, atau anak kecil. Lam yabharu, yang tidak mengerti. Ala auratin nisa, ala, atas aurat perempuan. Wala yadribna, dan janganlah memukul. Bi arjulihinna, dengan kaki mereka. Liyu'lama, agar diketahui. Yukhfina, mereka menyembunyikan, min, dari zinatihinna, perhiasan mereka. Dan bertobatlah, watubu ilallah, kepada Allah, jami'an, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Untuk terjemahan lebih jelasnya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka, sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa atau yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung atau kain kudung kepada atau ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka dan atau ayah mereka atau suami atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, dan atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, dan pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti apa itu aurat atau aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, dalam ayat ini jelas apa-apa saja yang Allah perintahkan untuk laki-laki dan perempuan Islam gitu, atau muslim dan muslimah. Jadi di sini yang ayat ke-30 menjelaskan tentang perintah Allah kepada muslim atau laki-laki beriman untuk mereka jalani, yaitu tadi yang pertama ada menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Lalu yang ke-31, ayat ke-31 ini baru menjelaskan tentang perintah menutup aurat bagi seorang perempuan. Tidak hanya menutup aurat, dalam ayat ke-31 ini dijelaskan agar sama wanita juga harus menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, serta di sini ada batasan-batasan aurat, yaitu yang pertama wanita harus menutupi kain ke seluruh tubuh mereka dan menutupi atau memakai kudung ke dada mereka gitu. Dan siapa-siapa saja sih yang bisa atau bisa melihat aurat seorang perempuan itu? Yang tadi yang pertama ada suaminya, ada ayahnya, terus ada ayah dari suaminya, ada anak-anak laki-lakinya, lalu ada anak-anak dari anak laki-laki dari suaminya, lalu ada saudara laki-lakinya, ada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, lalu ada anak laki-laki dari saudara perempuannya, lalu ada anak laki-laki dari ada hamba sahaya atau pembantu yang mereka miliki gitu. Lalu ada pelayan laki-laki yang sudah tidak ada kemauan untuk perempuan gitu, tidak ada keinginan. Lalu ada anak kecil yang belum mengetahui apa itu aurat gitu. Terus di sini juga disinggung, dan janganlah mereka memukulkan kakinya. Jadi janganlah sampai mereka memukulkan kakinya sampai terlihat bagian kakinya, karena kaki itu juga termasuk aurat bagi seorang muslimah gitu. Nah, untuk pendapat mufasir sendiri, yang pertama itu dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu kitab termasyhur, dikatakan bahwa ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangannya dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali
kepada hal-hal yang dibolehkannya untuk melihat gitu. Apakah itu seorang muslim dan muslimah gitu. Hendaklah mereka menahan pandangan dan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Jika sengaja pandangan itu tertuju kepada perkara yang haram dilihat, maka mereka akan harus memalingkan pandangannya kepada apa yang diharamkannya itu gitu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari kakeknya, yakni Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, dan ia berkata bahwa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan spontan. Beliau memerintahkanku agar segera memalingkannya. Jadi menahan pandangan itu tuh penting sekali untuk muslim dan muslimah gitu. Jika ia tidak sengaja ataupun sengaja melihat apapun yang haram gitu, ia diharuskannya untuk memalingkannya dari pandangan haram itu. Dari asbabun nuzul dan penjelasan ayat-ayat di sini, kita sebagai umat muslim mungkin kita tidak tahu ya apakah tingkat keimanan kita tuh baik di mata Allah, tetapi di sini sebagai muslim dan muslimah kita harusnya selalu berusaha untuk selalu beriman kepada Allah dengan menjalankan salah satu perintahnya, yaitu perintahnya dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 ini, dimana banyak sekali sekarang itu, di zaman sekarang, apalagi wanita-wanita. Di sini wanita-wanita sangat terperinci dijelaskan oleh Allah siapa-siapa saja yang harus atau yang bisa melihat auratnya. Nah, dengan jelasnya ayat ini, kita sebagai muslimah harus berusaha untuk menjaga perhiasan kita gitu, menjaga aurat kita dari yang bukan mahramnya. Di antaranya juga tadi sudah dijelaskan dan sangat jelas sekali di ayat ke-31 tentang siapa-siapa saja yang menjadi mahram kita gitu. Dan banyak sekali pelajaran bahwa kita juga kepada yang bukan hak mahram harus menjaga pandangan, karena dari pandangan itu sendiri tuh dapat menimbulkan suatu rasa atau syahwat gitu dari antara kita dan yang bukan mahram, yang itu sangat penting. Meskipun intensitas kali ini intensitas kita atau pada pandemi ini intensitas kita bertemu orang banyak itu minim, tetapi kita juga harus menjaga pandangan kita dari layar gadget gitu, karena di dalam layar gadget itu juga banyak ya terpampang apa-apa yang harusnya kita tidak lihat. Nah, sudah dijelaskan juga tadi bahwa ketika mungkin kita tidak sengaja melihat itu, kita buru-buru mengalihkannya gitu. Jangan sampai kita terlena dalam melihat hal-hal yang diharamkan. Dan juga pandangan itu bisa jadi gerbang atau pintu dari zina gitu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 juga dijelaskan wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu semuanya tuh berawal dari pandangan, dari mata gitu. Jadi kita sebagai wanita harus menjaga pandangan kita juga kepada ikhwan-ikhwan atau kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Dan juga laki-laki pun sama gitu, laki-laki pun harus menjaga mata mereka, pandangan mereka kepada wanita muslimah yang mungkin belum berhijab ataupun yang sudah berhijab juga tidak menutup kemungkinan untuk pandangan itu juga haram gitu. Sebenarnya ayat ini tuh udah sangat jelas gitu dari terjemahannya saja. Dari kita hanya membaca terjemahannya, kita juga bisa tahu gitu apa tujuan ayat ini, apa perintah Allah yang Allah cantumkan dalam ayat ini gitu. Jadi kita sebagai umat muslim harus selalu beriman
harus selalu berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah sebagai ciptaannya gitu, yang dimana ciptaannya Allah itu Allah ciptakan kita manusia, Allah ciptakan itu untuk beribadah, yaitu beribadah dengan caranya gitu, dengan cara yang Allah sudah tentukan. Salah satunya yaitu ada perintah untuk menutup aurat, menjaga pandangan, menjaga kemaluan dalam surat ini gitu. Sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.